Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Awal. Saya dari sekolah SMK Suparman Wonomulyo dan mengambil jurusan Teknik Bangunan Konstruksi dan Properti. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri adalah kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 yang didampingi oleh Pati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit juga sebagai kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya dan sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Asal mula berdirinya Kerajaan Majapahit diceritakan bahwa sesudah Singgasari mengusir Sriwijaya dari Jawa Timur, Jawa pada tahun 1290 sehingga Singasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian seorang penguasa dinastiawan di Tiongkok yang bernama Kublai Khan yang mengirim utusan bernama Menci ke Singasari yang menuntut upeti. Kartanegara, penguasa kerajaan Singasari terakhir, menolak untuk membayar upeti dan merusak wajah utusan tersebut serta memotong telinganya. Sang dinasti Tiongkok pun marah mendapat kabar tentang itu. Lalu ia memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293 Masehi. Ketika itu, Jayakatwang Ipati Kediri membunuh Kartanegara atas saran dari Ahya Wiharaja. Jayakatwang memberi ampunan kepada Raden Wijaya. Menantu Kartanegara datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Kemudian dia membangun hutan itu dan membangun desa baru dan diberi nama Majapahit. Namun nama itu diambil dari buah maja yang rasanya pahit. Ketika itu pasukan Mongolia tiba. Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongolia untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolianya sehingga memaksa mereka untuk membawa pulang pasukannya karena mereka berada di wilayah asing. Pada tanggal 10 November 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dan diberi nama Rusmi Kertarajasa Jayawardhana. Masa awal kerajaan ini menghadapi banyak masalah. Beberapa orang terpercaya Rajasa, termasuk Hanggalawe, memberontak. Meskipun pemberontakan itu tidak berhasil, namun ternyata Mahabati Halaida yang melakukannya. Pemberontakan itu konspirasi dilakukan untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja. Hal itu dilakukan agar dapat mencapai posisi tertinggi di pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontakan terakhir, Halaida ditangkap dan dipenjara, kemudian dihukum mati. Kemudian pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya meninggal dan anaknya yang menjadi penerus Raden Wijaya yaitu Jayanegara, penguasa yang jahat dan tidak bermoral. Ia memiliki nama kecil Kalangkemet yang berarti penjahat lemah. Tahun 1328 Masehi, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya yaitu Tanca. Kemudian ibu tiri Jayanegara yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya
menggantikan, tetapi Raja Padmi memilih mengundurkan diri dari istana dan jadi pendeta wanita. Raja Padmi menunjukkan anak perempuannya yaitu Tri Gana Wijaya Tanggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Selama kekuasaan Trigwana, kerajaan Majapahit berkembang lebih besar dan terkenal. Trigwana menguasai Majapahit sampai ke Madan ibunya pada tahun 1350 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk juga disebut Rajasa negara. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1380 Masehi. Majapahit mencapai puncak dengan bantuan mahabatinnya yaitu Gajah Mada. Di bawah pemerintahan Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah pada tahun 1377 Masehi. Beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang, menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya. Selain Gajah Mada, Majapahit juga memiliki jenderal yang juga terkenal bernama Aditya Warman. Ia terkenal karena menakluk Minangkabau. Menurut Kakawin Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit mengikuti Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Namun batasan alam dan ekonomi kekuasaan tersebut tidak di bawah kekuasaan Majapahit, tetapi terhubung satu sama lain oleh perdagangan berupa monopoli oleh Raja Majapahit. Memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siap, Nirma bagian selatan dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Kekuasaan kerajaan Majapahit berangsur-angsur lemah ketika terjadi perang saudara antara Perang Pregrek pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi antara Wirabumi melawan Wikma Wardana. Terjadi pula pergantian raja yang diperdebatkan tahun 1450-an dengan pemberontakan besar oleh seorang bangsawan pada tahun 1468 Masehi. Kerajaan Majapahit berakhir 1400 Saka atau 1478 Masehi. Hal ini tampak pada candra sengkala atau penanda tahun yang berbunyi Sirna ilang kertani bumi, yang artinya sirna hilanglah kemakmuran bumi. Pada tahun tersebut dikabarkan rukunnya Pri Kertabumi Raja ke-11 Majapahit oleh Kerindra Wardana. Kemudian kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengharung Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan Islam berdiri, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Catatan sejarah di Tiongkok, Portugis, Italia menjelaskan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan kuasa Hindu ke tangan Adipati Ungus, penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Oke, demikianlah sejarah dari kerajaan Majapahit. Tunggu video dari saya berikutnya.